Sebuah tempat penampungan hewan di kawasan Pejaten Barat, Jakarta Selatan menjadi sorotan usai insiden babi hutan lepas ke permukiman. Dan di tengah tuntutan warga dan keterbatasan penampungan hewan, sebuah pertanyaan muncul. Bagaimana kota seharusnya memastikan ruang hidup manusia dan hewan tidak saling bersinggungan? Simak liputannya dalam Metropolitan. Babi lepas tuh. Di sudut kota yang tak lagi sunyi, di antara tembok yang mulai retak, berdiri sebuah tempat yang berfungsi lebih dari sekedar penampungan. Ia hadir sebagai pelindung hewan yang terlantar, namun di waktu yang bersamaan menjadi sumber kegelisahan. Sejak 2 dekade lalu, lahan ini adalah ruang berkumpul warga. Dahulu belum ada suara lolongan anjing dan aroma tak sedap yang kerap menyelinap masuk ke ruang-ruang keluarga. Babi lepas tuh. Insiden lepasnya seekor babi hutan pada pertengahan Juni lalu kembali memicu pertentangan. Sejak 2009, Pejaten Shelter berdiri, pergeseran fungsi itu mulai menyisakan gesekan. Di berita yang beredar ada klaim bahwa shelter dianggap ada lebih dahulu dari warga. Kakek saya lahir di sini dan saya lahir di sini. Mungkin tahun 40-an kita warga sudah di sini gitu. Jadi kalau ada klaim seperti itu kita bisa bantah dengan keras gitu ya. Keberadaan shelter itu berdiri 2009. Sebelum adanya shelter itu tempat kita bermain bola dan bermain yang lain gitu. Bahkan tempat-tempat acara-acara seperti itu, Mas. Ketika hewan dan manusia berebut nafas dalam lokus yang sama, pertanyaannya bukan siapa yang harus menyingkir, tapi bagaimana kita menyusun ulang nalar keadilan. Tuntutan kami cuma satu, dipindahkan. Cuma itu saja tuntutan kami. Terlepas ada tanda kutip saya menyebutnya negosiasi antara shelter dengan dinas KPKP, permasalahan relokasi, kami warga merasa di nomor 2 kan. Karena yang difikirkan paling utama adalah hewannya, bukan keselamatan warganya. Dari penangkapan warga secara langsung yang ada di sini, babi keluar lewat sini. Karena ini bekas tembok yang rubuh dan dibenarkan hanya dengan menggunakan seng. Bahkan kalau lagi saat hujan banjir, air pun juga keluar dari sini. Oke. Ketinggiannya berarti ini hanya berapa nih? Kurang lebih 1-2 meter ketinggiannya kalau kita lihat sih. Oke, saya boleh naik ke sini ya untuk mau cek semana. Oke. Ada kayak kebun gitu ya. Sebelum nanti kalau di balik kebunnya baru ada pagar. Pagar menuju untuk tadi shelter itu ya, di tempat hewannya yang ada di sana. Sementara bagi Susana Somali, menampung lebih dari 600 ekor anjing yang dititipkan lebih dari sekedar panggilan. Kendati tidak berbadan hukum, selama lebih dari 15 tahun, Pejaten Shelter tetap bertahan di tengah dukungan dan cacian yang silih berganti. Susana menekankan, yang ia lakukan bukan untuk mencari keuntungan, melainkan menambal kekosongan yang belum diisi pemerintah. Saya nggak ada kerugian sebenarnya. Jadi kalau Gubernur DKI yang sekarang, Mas Pram, pada waktu kampanye dan sekarang dia mensounding untuk bikin 15 pusat kesehatan hewan, itu saya terbantu. Berarti nanti akan ada 17 pusat kesehatan hewan. Jadi pekerjaan saya berkurang, bahkan mungkin nggak ada lagi. Dan itu tidak ada kerugian buat saya, orang saya punya pekerjaan. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta tidak menutup mata. Mereka menyadari andil Pejaten Shelter. Dikala keberadaan shelter milik pemerintah masih jauh dari kata cukup, di saat yang sama, pemerintah juga dihadapkan pada kenyataan bahwa lahan untuk shelter di Jakarta adalah kemewahan yang sudah sangat langka. Dan itulah yang menjadi masalah ketika kandangnya rusak, babinya lepas, lari ke pemukiman. Nah, itu menjadi pemicu yang menjadi dasar dari warga di sana, RT di sana, untuk meminta agar menutup Pejaten Shelter. Ketika rumah berdesakan dengan kandang dan saluran limbah yang tak lagi jernih, kita tidak sedang berbicara tentang siapa benar,
Namun bagaimana menyelamatkan kewajiban kota untuk merawat semua? Menjadi catatan ataupun masukan juga tentang keberlanjutan keberadaan shelter tadi. Apa? Pasti tentu bagaimana AMDAL-nya, ya, terus bagaimana dampak mulai dari kebersihan lingkungannya, ya, terus kemudian tidak hanya kebersihan lingkungan tapi juga suara misalnya, ya. Kalau namanya hewan-hewan peliharaan kan pasti ada suara-suara. Ini akan mengganggu kenyamanan bagi warga sekitar atau tidak, ya. Dan ketiga yang tidak kalah penting tadi, apakah keberadaan shelter tadi itu bisa dimungkinkan untuk tetap berada di situ atau harus direlokasi. Tantangan urbanisasi tak hanya tentang gedung atau jalan, melainkan tata hidup yang adil, di mana kasih sayang terhadap hewan, ketertiban bermasyarakat, dan kebijaksanaan berjalan bersama. Roni Satria, Angga Cita Kusuma, Dwi Ari Prastianto, Jakarta.